Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudhakkara wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kita akan membahas tentang amaliyah di bulan suci Ramadan, yaitu bab tentang tarawih. Apa hukum daripada tarawih? Hukum daripada salat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sebuah hukum yang disunahkan namun diwajibkan bagi yang mampu, yang tidak berhalangan. Sunnatun muakkadah lirijali wan nisa, bagi kaum lelaki dan kaum perempuan tanpa ada uzur. Yang perempuan tidak dalam keadaan berhadas, yang lelaki pun tidak dalam keadaan berhadas, maka disunahkan untuk menghidupkan di waktu malam hari di bulan suci Ramadan untuk menjalankan ibadah salat tarawih. Karena bulan Ramadan ialah bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, bulan berpuasa dan bulan beribadah. Tarawih hanya ada dan dilaksanakan di satu bulan, yakni bulan suci Ramadan. Bagaimana keutamaan? Apakah kita lebih baik melaksanakan sholat tarawih di rumah atau di masjid? Maka kata ulama, al-afdalu sholatuha fil masajid. Afdalnya melakukan sholat ialah di masjid. Fa in sholaha fil baiti wa yundabu an yusalliyaha jama'atan bi ahli baiti. Jika melaksanakan di rumah, maka disunahkan dengan berjamaah bersama keluarga, anak famili, ayah, bunda, adik, kakak. Itulah disunahkan untuk melakukan berjamaah bersama keluarga. Kemudian, bagaimana jumlah rakaat ketika melaksanakan sholat tarawih? Di sini banyak perbedaan pendapat atau banyak pendapat daripada ulama, baik dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, memiliki perbedaan dalam jumlah bilangan. Karenanya beliau-beliau memiliki dasar tentang sholatul tarawih. Sholatul tarawih dijadikan sunnah dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah satu waktu tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat, maka para sahabat mengambil hukum sholat tarawih menjadi sunnah muakkadah. Sholat tarawih dihukumkan sunnah muakkadah oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, baik dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sunnah muakkadah namun berbeda jumlah bilangan rakaatnya. Ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 8 rakaat. Namun hal tersebut tidak lagi pantas, tidak ada lagi asyik untuk kita bahas di zaman saat ini. Yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat,
itu pun memiliki dasar masing-masing. Yang salah ialah yang tidak melaksanakan sholat tarawih dan tidak menghidupkan malam di malam Ramadan. Kemudian bagaimana waktunya untuk melaksanakan sholat tarawih? Menurut para ulama mengatakan min ba'di sholati sunnatil isya hatta tulu'il fajr. Setelah melakukan sholat sunnah isya, ba'diyah sholat sunnah isya hatta tulu'il fajr, sampai dengan munculnya al-fajr, belum masuk waktu subuh. Mau dia melaksanakan jam 10 boleh, mau dia melaksanakan jam 12 malam boleh. Selama belum masuk waktu subuh, sebelum waktu subuh, maka boleh melaksanakan sholat tarawih. Namun lebih banyak di negara kita, di masyarakat kita melaksanakan sholat tarawih ba'da sholat sunnah isya atau sholat sunnah ba'diyah isya. Wa idza jama'atil isya ma'al maghrib jama'at taqdim, dan apabila menjamak salat isya dan maghrib dianjurkan untuk jamak takdim, dimulai setelah isya di dalam waktu maghrib. Ya, jadi mau melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya boleh, atau di waktu maghrib jamak takdim dimajukan sholat isyanya pun boleh. Kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, namun hal tersebut dalam kondisi tertentu. Bukan kita dalam di rumah kita melaksanakan sholat jamaah takdim. Apakah kita dalam perjalanan atau kita dalam musafir, menjadi seorang musafir, maka boleh melakukan sholat tarawih dengan waktu-waktu tersebut. Kemudian apakah kafiyat sholat tarawih? Kafiyat sholat tarawih ialah dengan melakukan 2 rakaat, kemudian salam, dilanjutkan 2 rakaat, kemudian salam. Tentunya bacaannya ada yang menggunakan atau memiliki ajaran dari juz 30, ada yang sampai menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari di bulan Ramadan. Semua itu adalah amaliyah kebaikan yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tidak perlu kita perdebatkan harus seperti ini, harus surat panjang, harus surat pendek, tidak. Penting kita melaksanakan sholat tarawih, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat tarawih di malam bulan suci Ramadan. Apakah ada keutamaan atau pahala dalam sholat tarawih? Tentu memiliki keutamaan atau faidah. Itulah tentang pengertian dan cara melakukan sholat tarawih. Nanti saya akan buat bagaimana tutorial atau cara dalam melaksanakan sholat tarawih. Dari gerakannya, dari bacaannya nanti akan saya buat. Dan selanjutnya di video berikutnya akan membahas tentang keutamaan pahala sholat tarawih di tiap malamnya, tiap malam 1, malam kedua sampai seterusnya. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap stay, tetap pantengin, dan tonton terus. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.